Kang Deddy yang menembus banjir itu kan banyak banget loh yang puji. Bahkan dibilang gini, wah ini apa ya mereka bilang ya, anggota DPR ada namanya Iim Nuraini, anggota DPR rasa presiden. Ya, karena ya rata-rata orang punya Facebook, berbeda dengan Instagram atau Twitter gitu. Nah, di situ juga cukup kuat. Dan yang terakhir, yang paling milenial sekali ini, dia juga ada akun official di TikTok. Nah, artinya selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Terima kasih Anda yang setia di channel Satrio Bushido Library. Walaupun channel ini kadang-kadang ya tidak terlalu penting-penting juga yang dibahas, tapi apapun ceritanya, bagi saya bikin aja dulu kreasinya. Soal nanti diterima oleh penonton, soal nanti diterima oleh para subscriber, soal dia senang atau tidak senang ya itu soal kedua. Yang penting berkarya dulu, berkreasi dulu. Oke, terima kasih. Hari ini saya mau berbicara satu video, di mana video ini juga adalah masih berkaitan dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, kenapa sih lu hobinya cuma bahas-bahas Kang Deddy Mulyadi? Jadi gini ceritanya. Saya adalah salah satu orang yang mengenal Kang Deddy Mulyadi dari media sosial. Nah, kebetulan kemarin sebelum saya bikin video ini, saya menonton satu tayangan di YouTube, yaitu program Rossi, yaitu Rosiana Silalahi di Kompas TV. Kira-kira ceritanya begini. Menariknya itu, yang bikin saya tertarik tuh judulnya itu adalah anggota DPR rasa presiden. Nah, ini artinya seperti apa? Nanti akan kita jelaskan ya. Mungkin Anda sudah nonton video itu ya. Nah, itu terjadi saat banjir dan Kang Deddy Mulyadi melakukan pengiriman bantuan dan ternyata mobilnya kena banjir gitu ya. Nah, akibat itu banyak netizen yang membuat komentar terhadap video itu. Ada yang bilang anggota DPR rasa presiden, kalau menjadi RI 1 saya duluan yang dukung. Nah, itu menjadi bahasan dalam wawancara oleh Rossi. Dalam wawancara itu yang mengagetkan dari pernyataan-pernyataan netizen itu ketika Mbak Rossi menanyakan bagaimana pendapat Kang Deddy Mulyadi ketika dia dikatakan anggota DPR rasa presiden. Nah, ternyata respon Kang Deddy Mulyadi itu saya pikir itu natur sekali atau alami sekali. Dia hanya bercanda, mana ada katanya. Saya mah anggota DPR rasa pelawak gitu. Padahal sebenarnya apa yang disampaikan itu ya menurut saya yang dia lakukan itu nggak lawak-lawak banget, tapi serius-serius banget yang dia kerjakan. Nah, kita boleh tonton di dalam video ini dan nanti bagaimana hubungan antara apa yang menjadi komentar netizen dengan kekuatan Kang Deddy Mulyadi di media sosial. Nah, seperti ini videonya, ayo kita simak sama-sama. Kang Deddy itu kalau aku baca komen-komen netizen ya soal video Kang Deddy yang menembus banjir itu kan banyak banget loh yang puji. Bahkan dibilang gini, wah ini apa ya mereka bilang ya, anggota DPR ada namanya Iim Nuraini, anggota DPR rasa presiden, ajib pisan Pak DM. Gitu. Terus ada si Ibu Juju, ayo dukung Kang Deddy jadi orang nomor 1 di Indonesia. Dari Rafa Rahman juga nulis, saya akan jadi orang paling pertama yang setuju Pak Haji Deddy Mulyadi menjadi RI 1. Saya terus Pak Haji Deddy Mulyadi, amin ya robbal alamin. Tuh, langsung dibilang anggota DPR rasa presiden loh Kang Deddy. Ya, anggota DPR rasa pelawak karena kerjanya bikin yang lucu-lucu. Tapi intinya gini deh, rakyat Indonesia ini selalu ingin mendambakan kehadiran pemimpin ketika ada masalah. Terlepas pemimpin itu hanya membawa satu nasib, ada aspek humanistik yang dimiliki orang itu. Sehingga itulah kerinduan. Kebanyakan kan di antara kita ini kalau ketika terjadi bencana datangnya cuma ke posko. Datangnya ke posko, nyimpen bantuan terus balik lagi, itu yang jadi problem. Nah, yang di sudut-sudut sana yang tidak tersentuh itu seringkali kurang mendapat supporting. Kan? Nah, ada nyeletuk gini Kang Deddy, Pak, begini, gubernur yang tertukar. Dia tertukar sama apa? Ada tukar menukar gubernur atau gubernur yang belum nasibnya mungkin. Ada yang nanya nih Kang Deddy,
Eno Bahyu, Kang Deddy nanti ikut pilkada ya di Kabupaten Bekasi katanya. Loh ya nggak mungkin juga, saya udah 2 kali jadi bupati. Loh kan tapi kan daerahnya beda. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau saya boleh udah jadi bupati di berbagai kabupaten. Muter. Tapi sebenarnya ini bisa jadi gagasan lah. Ini yang saya sampaikan ke Pak Mendagri. Ini benar. Pak Mendagri itu harus mengimputaris para bupati yang sukses. Nah kemudian ketika nanti 2024 itu ada hajat politik dan harus PLT, bupati-bupati yang sukses itu yang tidak lagi manggung di 2024 suruh jadi PLT. Agar dia bisa memberikan ruang karyanya secara optimal. Lumayan loh 2 tahun bagi seorang yang cerdas dan inovatif bisa melakukan sesuatu. Karena kalau hanya PLT pejabat struktural itu biasanya hanya ngabisin dana rutin. Dia nggak mau melakukan pembangunan yang besar, terus cuma PLT. Yang penting kan dapat honor gede. Cuman kalau politisi dicurigai juga Kang, nah, ini akan memenangkan kandidatnya juga gitu loh. Bisa digeser ya kan, kalau kepala daerah kan mungkin rata-rata memang ada yang independen, tapi kalau dari politisi kan nanti ini kan pilkada, kalau PLT-nya dari parpol lebih curiga lagi. Kan gagasan boleh dipakai, boleh enggak. Kan kasihan daripada mantan-mantan bupati wali kota yang hebat-hebat nganggur nggak ada kerjaan gitu misalnya, kan lebih baik dikasih tugas demi bangsa dan negara. Kalau persoalan keberpihakan kan bukan hanya dari politik, yang non politik juga bisa berpihak. Kita sudah tonton videonya sama-sama. Dari video itu saya memberikan semacam pendapat bahwa apa yang disampaikan oleh netizen bahwa anggota DPR rasa presiden kepada Kang Deddy Mulyadi menurut saya tidak berlebihan. Tidak berlebihan dalam arti ini nih. Itu kan lahir dari komentar netizen. Artinya netizen itu melihat dan mengikuti jejak beliau di media sosial. Jejak beliau dalam uploadan kegiatan di media sosial. Apa yang menjadi kekuatan? Seperti saya sendiri, saya orang yang sangat kagum dengan beberapa konten-konten yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Mungkin kita sama-sama bisa lihat. Tetapi yang menjadi menarik itu adalah ketika kekuatannya itu begitu besar atau potensinya itu begitu besar di media sosial. Di mana Kang Deddy Mulyadi itu aktif di 5 platform media sosial. Ya, yang paling pertama di YouTube berbasiskan video. Anda boleh lihat video-video kegiatannya, bahkan ada yang 1 hari 2 kali upload, ada yang sekali upload langsung ditonton oleh ribuan orang gitu. Nah, kemudian dari situ nanti akan kita lihat kekuatan-kekuatannya dan beberapa subscribernya atau pengikutnya yang berpotensi menjadi pendukung Kang Deddy Mulyadi. Nah, yang kedua di Instagram. Di Instagram juga termasuk ya, walaupun belum centang biru saya lihat ya, setidaknya per data hari ini di tanggal 30 Juli 2021, tapi menurut saya ya di Instagram itu termasuk sangat kuat dan sangat potensial. Kemudian yang ketiga, di platform media sosial yang ketiga adalah di Twitter. Dan di Twitter ini juga termasuk cukup besar juga pengikutnya atau yang mengikuti gitu. Nah, terus yang keempat di Facebook. Ya bisa dikatakan kan Facebook termasuk yang platform media sosial sejuta umat ya, karena ya rata-rata orang punya Facebook, berbeda dengan Instagram atau Twitter gitu. Nah, di situ juga cukup kuat. Dan yang terakhir, yang paling milenial sekali ini, dia juga ada akun official di TikTok. Nah, artinya kelima platform media sosial ini memang benar-benar dijadikan oleh Kang Deddy Mulyadi bersama timnya menjadi basis kekuatan untuk mensosialisasikan apa yang menjadi kerja-kerja beliau. Ya. Seperti ini misalkan bisa kita lihat rinciannya kira-kira berapa potensi atau kekuatannya di media sosial. Kalau di YouTube dengan akun yang sudah verified atau centang biru, Kang Deddy Mulyadi dengan nama channel Kang Deddy Mulyadi Channel itu punya subscriber 1,41 juta subscriber dan telah bergabung pada tanggal 17 November 2017. Artinya selama 4 tahun Kang Deddy Mulyadi sudah diikuti oleh 1,41 juta di YouTube. Dan termasuk juga video yang sangat ya mendedikasikan dirinya untuk membangun
membantu orang-orang yang tidak mampu. Konten tersebut itu sudah ditonton sebanyak 244.419.393 kali ditonton sejak 17 November 2017. Kemudian data di media sosial Twitter dan juga sudah verified atau sudah centang biru dengan nama Kang Deddy Mulyadi atau @kangdeddymulyadi71 juga memiliki pengikut yang cukup besar, yaitu 164,1 ribu pengikut. Oke, jadi bisa Anda bayangkan kalau misalkan dia tweet aja sekali, dari 164 ribu netizen pengguna Twitter, minimal 1% aja dari 1.600 orang. Kemudian platform media sosial yang lain adalah di Facebook. Nah, data di Facebook menunjukkan bahwa akun fanpage Kang Deddy Mulyadi yang sudah verified atau centang biru yang juga @deddymulyadi1971, dia disukai, fanpage-nya disukai oleh 9.959.650 orang menyukai dan diikuti oleh 11.380.979 orang. Bayangkan 11 juta orang mengikuti fanpage Kang Deddy Mulyadi. 11 juta. Kalau dia posting misalkan di Facebooknya itu satu postingan aja dari 11 juta ini, kalau ada 1% per 1 jam atau 1% per 1 hari yang melihat uploadannya, ya bisa dibayangkan ya, dari 11 juta itu berarti sekitar 1.100 orang yang bisa lihat dalam 1 jam. Kekuatan ini, dan menurut saya itu tidak hanya ada di Jawa Barat dan pasti tersebar di beberapa provinsi. Oleh karena itu, ya kekuatan ini yang menjadikan di samping kerja-kerjanya juga yang menjadikan Kang Deddy Mulyadi itu memang sangat populer di media sosial. Kemudian data berikutnya kita mau lihat di Instagram. Di Instagram data yang bisa kita lihat per hari ini di mana Kang Deddy Mulyadi itu sudah mengupload atau sudah mengirimkan postingan sekitar 3.135 kiriman dan diikuti 653.000 pengikut. Kalau dilihat dari data ini sebenarnya ya wajar saja banyak netizen yang menginginkan Kang Deddy Mulyadi itu salah satu pemimpin di Indonesia pada hari yang akan datang. Artinya apa? Artinya Kang Deddy Mulyadi itu memang cakep dalam mengelola sosial media, kemudian isinya itu dan kontennya itu berkaitan dengan dirinya sendiri sebagai pejabat dan berkaitan dengan dirinya yang peduli dengan orang lain atau yang peduli dengan orang yang tidak mampu setidaknya. Terakhir yang saya bilang tadi adalah yang paling milenial, ya, adalah platform media sosialnya itu adalah di TikTok. Ya, ada banyak orang menyatakan bahwa si TikTok itu mainannya anak-anak, tapi ya percaya bahwasanya hari ini TikTok yang paling populer di antara beberapa sosial media. TikTok dengan berbasis video-video durasi pendek ini juga termasuk yang paling cepat menyebar. TikTok di akun Deddy Mulyadi Official, Kang Deddy Mulyadi diikuti oleh 102.000 pengikut atau 102.000 TikTokers. Kalau kita lihat dari 5 platform media sosial itu, menurut saya ya wajar saja Kang Deddy Mulyadi itu sangat kuat di media sosial dan itu menjadi modal sosial dan modal politik. Sebab apa? Sebab menurut saya di semua platform yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah kerja-kerja yang sangat menyentuh. Ada yang membantu orang yang putus sekolah, ada yang membantu orang yang mohon maaf nih berkebutuhan khusus, ada yang membantu ibu-ibu, bahkan dia ada yang membantu teman sekolahnya gitu loh. Kalau kita kembali kepada video tadi, video yang komentar-komentar netizen yang menyatakan ya, anggota DPR rasa presiden, itu hal yang wajar. Dan saya pikir ya akan banyak orang yang akan mengikuti kiprah beliau, apalagi kalau misalkan suatu saat benar-benar terwujud menjadi capres kah atau cawapres kah setidaknya di 2024 nanti. Saya percaya itu pasti akan banyak orang, tetapi kembali ke kita, apakah kita akan bersedia untuk mengkampanyekan atau tidak, ya itu
netizen lah yang punya kemauan. Soal nanti terwujud atau tidak, ya kita lihat realitas politik. Intinya bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah kuat di media sosial dan kuat di praktek-praktek sosialnya dan kuat di realisasi gagasan-gagasannya. Itu terbukti dari semua platform media sosial yang dia upload itu adalah semua berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu orang lain. Sesuai dengan tagline yang ada di YouTube-nya bahwa dedikasi untuk membahagiakan orang miskin. Nah, ini sekarang menjadi relevan apa yang dikatakan oleh netizen anggota DPR rasa presiden. Tapi kalau bisa jangan cuman rasa aja, setidak-tidaknya jadi wakil presiden, kalau bisa presiden sekaligus, ya kan? Tapi ya, saya realistis, saya berpikir sampai hari ini masih bagaimana Kang Deddy Mulyadi itu bisa untuk menjadi calon wakil presiden di 2024. Ini video dan pendapat saya. Nah, saya berharap teman-teman punya pandangan atau penilaian yang lain bahwa ada hal-hal menarik lain lagi dari sisi Kang Deddy Mulyadi di luar dari pengelolaannya atau kekuatannya di media sosial. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Jika Anda senang, silakan sebarkan. Jika Anda tidak senang, tidak perlu maki-maki. Karena saya buat konten ini hanya untuk menjelaskan apa yang menjadi pendapat pribadi saya. Sampai ketemu kembali di video-video berikutnya. Cheers!